Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini, saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BBRI, yang kedua ada TLKM, yang ketiga ada SMBR, dan yang keempat ada USKT. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Untuk BBRI ini setelah berhasil menguji supportnya di 4130, ini BBRI berhasil rebound. Dan untuk target resisten selanjutnya di kisaran harga 4690 sampai 4700. Bagi teman-teman yang sudah sempat beli BBRI di level support 4130, masih sangat layak untuk di hold atau ada yang lebih rendah belinya. Mungkin ada yang sempat beli di harga 3700 atau 3800. BBRI masih sangat layak di hold dengan target price selanjutnya adalah di 4690 sampai dengan 4700. Dilihat dari indikator stok RSI ini sudah mengkonfirmasi bahwa BBRI ini akan kembali melanjutkan kenaikannya. Di sini setelah mendekati area jenuh jualnya, jadi persilangan dan mulai mengarah ke atas. Dan saya yakin ini untuk akhir tahun ini, Desember ini, 4690 sampai 4700 akan sangat realistis akan dicapai oleh BBRI. Kenapa demikian? Karena di sini terlihat dari asing juga terus masuk dari BBRI, walaupun di sini ada keluar asing, cuma jumlahnya tidak begitu besar. Tidak sebesar jumlah asing masuk ke saham ini. Dari Bantar Redaktor sendiri, kita lihat dari awal bulan Desember. Oke, dari awal bulan Desember ini, tanggal 1, terlihat Bantar ini melakukan akumulasi besar pada BBRI. Asing juga rata-rata masuk. Jadi peluang BBRI ke 4690 sampai 70 terbuka lebar dan sangat besar peluangnya. Dan untuk indikator MACD sendiri di sini sempat mengalami penurunan, pelemahan, dan sekarang sudah mulai ada sinyal akan menguat. Dari bar ini mulai ada sinyal yang menandakan BBRI ini kemungkinan akan naik lagi. Untuk volume perdagangan hari ini, volumenya lebih besar daripada volume penjualan kemarin. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk di BBRI, bisa masuk di BBRI pada pembukaan Jumat. Dan bagi teman-teman yang sudah sempat beli di harga bawah, masih layak di hold atau take profit di 4690 sampai 4700. Ini sudah konfirmasi akan menguat dilihat dari stok RSI-nya. Jadi teman-teman bisa mulai masuk BBRI pada perdagangan hari Jumat. Untuk level supportnya di 4130. Mungkin teman-teman bisa masuk bertahap, jika nanti ada koreksi teman-teman bisa beli di harga lebih murah lagi. Itu untuk BBRI, bisa teman-teman koleksi. Selanjutnya yang kedua adalah Telkom. Oke, untuk Telkom sendiri dia sudah sempat menguji resistennya di 3390 sampai 3400, lalu mengalami koreksi. Di sini saya melihat Telkom ini berpeluang besar akan menguji supportnya di 3030 sampai 3040 di area sini. Jadi buat teman-teman yang sudah beli Telkom di bawah, bisa pertimbangkan take profit dulu. Payback lagi di 3030 sampai 3040 untuk Telkom. Nah, untuk stok RSI sendiri di sini masih mengarah ke bawah dan sudah mendekati, kita sudah berada di dekat area jenuh jualnya atau oversold-nya. Dan di sini untuk indikator
pergerakan asing juga terlihat bahwa ini asing sudah mulai keluar dari saham Telkom dari tanggal 30. Itu volume keluarnya cukup besar, yang ini di candle ini asing ini keluar cukup besar. Kemarin juga asing keluar, habis itu tanggal 2 masuk, sekarang keluar. Nah, untuk MACD sendiri di sini terlihat mengalami penurunan, dan ini cenderung akan terjadi persilangan. Jadi jika sampai besok ini masih tutup merah dan confirm ini menyilang, indikator MACD garis biru dan garis merah ini, peluang Telkom untuk turun ke 3030 sampai 40 ini peluangnya sangat lebar terbuka. Jadi bisa teman-teman take profit dulu bagi yang sudah beli di harga bawah, dan buyback atau amati di 3030 sampai 3040. Untuk teman-teman yang ingin masuk pada saham Telkom, jadi kita wait and see dulu pada saham ini. Yang sudah beli bisa pertimbangkan untuk take profit dahulu pada saham Telkom. Untuk pergerakan bandar, di sini bandar distribusi besar secara rata-rata dari tanggal 1 sampai 3 Desember 2020. Jadi patut diwaspadai untuk Telkom ini, sangat rawan terjadinya penurunan lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah SMBR, Semen Batu Raja. Oke, untuk SMBR sendiri support terdekatnya di MA10 di sekitar harga 940. Hari ini terjadi koreksi setelah tanggal 1 ini tanggal 2 ini mengalami kenaikan, sekarang mengalami koreksi. Bagi teman-teman yang sempat masuk di tanggal 2, saya harapkan sudah ambil untung, karena itu lumayan tinggi kenaikannya di tanggal 2 kemarin sekitar 7%-an. Saya harap teman-teman sudah ambil untung bagi yang sudah masuk di tanggal 2. Dan sekarang bagi yang ingin masuk kembali, tunggu di kisaran harga 940 di moving average 10. Kita amati di area tersebut. Apabila MA10 ditembus, maka kita wait and see di 790 sampai 800. Untuk SMR bagi yang ingin masuk. Bagi yang sudah masuk, saya harapkan sudah take profit dulu. Karena melihat ini untuk SMR ini sangat rawan untuk koreksi. Terlihat dari stok RSI-nya sudah menyilang dan sini masih mengarah ke bawah. Untuk asing juga, asing hari ini keluar dari saham ini. Sedangkan untuk pergerakan bandar, tanggal 1 sampai tanggal 3, secara rata-rata bandar melakukan distribusi besar pada saham SMBR. Jadi patut diwaspadai, SMBR ini akan mengalami koreksi. Untuk volumenya sendiri, di sini volume penjualannya tidak terlalu besar. Dan untuk MACD sendiri di sini sudah lihat dari kolomnya ini sudah mulai mengalami penurunan, mengindikasikan ini SMBR ini untuk energi untuk naiknya sudah mulai berkurang. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di SMBR, wait and see dulu di MA10 sekitar harga 940. Bagi yang sudah masuk atau beli di level support, sebaiknya sudah take profit dulu karena ada kemungkinan SMR akan menguji support MA10. Jika tidak kuat supportnya tersebut dan berhasil dijebol, maka akan kembali ke harga 790 sampai 800 untuk SMR. Jadi wait and see bagi yang belum masuk. Untuk target take profitnya untuk SMR atau resistennya adalah di 1290 sampai 1300. Itulah target dari SMR. Untuk secara tren, di sini SMR sudah mengalami uptrend, cuma di sini masih buat harusnya SMR ini akan mulai koreksi dulu, turun ke bawah, baru akan naik lagi. Jadi potensi bagi yang ingin masuk untuk mendapatkan harga yang lebih menarik. Bagi yang sudah beli di support bisa pertimbangkan take profit dan buyback lagi di area support. Selanjutnya saham yang terakhir adalah saham WSKT atau Waskita Karya.
Oke, untuk saham Waskita Karya di sini dia untuk support terdekatnya di 1070. Nah, resistennya di 1200 sampai 1205 di area sini. Untuk Waskita Karya sendiri di sini dia yang tadinya resisten di 1070 ini, support 1070 ini tadinya resisten tapi berhasil di break dan masih berhasil bertahan di atas resisten ini. Di sini untuk Waskita Karya peluangnya untuk naik lagi ke 1480 sampai 90 di next resistennya masih besar peluangnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di USKT bisa mulai masuk bertahap pada hari Jumat. Teman-teman bisa masuk bertahap. Apabila berhasil melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa masuk bertahap, tapi jika mengalami penurunan nanti teman-teman bisa beli lagi. Ini adalah range beli untuk PSKT di 1070 area sini sampai 1205. Jadi teman-teman bisa akumulasi di sekitaran area itu dengan target di 1480 sampai 90. Nah, untuk stok RSI sendiri di sini sudah berada di area jenuh jualnya dan ini sudah terjadi perpotongan teman-teman dan mulai mengarah ke atas. Jadi momentumnya ini untuk USKT naik ini sangat bagus. Nah, untuk asing sendiri di sini hari ini asing masuk tapi jumlahnya tidak begitu besar. Tapi secara rata-rata dari tanggal 16 sampai hari ini, 16 November maksud saya, di sini asing rata-rata masuk atau akumulasi buy pada saham SKT. Untuk bandar detektor dari tanggal 1 Desember sampai hari ini, tanggal 3, terlihat bandar melakukan distribusi besar pada saham ini. Jadi jika besok bandar melakukan akumulasi, ini WSKT pasti akan terbang. Tapi dari segi momentumnya, dilihat dari stok RSI sendiri sudah confirm untuk naik atau melanjutkan kenaikan. Untuk MACD sendiri di sini masih terlihat sideways, di sini belum ada kekuatan yang cukup kuat untuk menaikkan atau menggerakkan harganya. Dan untuk volumenya, hari ini volume pembeliannya ini cukup besar. Jadi kemungkinan besok akan melanjutkan kembali kenaikannya untuk WSKT. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk WSKT, itu area akumulasi adalah 1070 sampai 1205. Teman-teman bisa masuk, take profit di 1480 sampai 90 resisten selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah masuk di level supportnya, mungkin ada yang sudah masuk di level 950, masih hold sampai sekarang, sama SKT masih sangat layak untuk teman-teman hold. Karena di sini secara trend dia sudah mulai kembali uptrend. Jadi teman-teman bisa hold saham ini. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.